Kenapa kita sering takut pada perubahan? Pernah nggak kamu merasa hidup ini sudah kamu rencanakan tapi tiba-tiba jalurnya berubah total? Kita sering ngotot bertahan pada idealisme, tapi perubahan datang sesuka hati. Nah, pertanyaannya, kenapa perubahan justru sering memaksa kita untuk sadar? Oke, jadi yang pertama aku ingin mengajak kamu untuk melihat pola sederhananya, di mana ada pola sederhana sebetulnya yang bisa kita saksikan, yaitu pertama kita punya idealisme tertentu. Misalkan aku punya idealisme bahwa kalau makan itu harus pakai sendok gitu ya. Itu adalah suatu idealisme. Mending aku nggak makan kalau aku nggak pakai sendok. Lalu kita punya sebuah idealisme tersebut, kita lihat kenyataan atau realita. Nah, yang aku maksud kali ini adalah realita ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita punya idealisme itu katakan, di mana kita punya idealisme yang mungkin saja salah. Maka dari itu muncullah sebuah kejutan, di mana kita terkejut bahwa idealisme kita tidak berjalan lancar. Ternyata kita adalah seseorang yang punya idealisme yang salah. Lalu yang keempat, kita melakukan penyesuaian. Kita masuk ke mode penyesuaian, di mana kita fight or flight. Kita mau nggak menjalankan itu? Kita mau nggak bahwa kita menerima bahwa idealisme kita sebetulnya salah? Makan itu nggak harus pakai yang namanya sendok. Makan itu bisa saja pakai segalanya. Misalkan kita bisa pakai sendok, kita juga bisa pakai garpu, kita bisa pakai sumpit. Kita melihat di realita bahwa itu orang-orang di Cina kalau makan nasi itu pakai sumpit. Ketika kita mau menerima itu, otomatis kita akan melakukan penyesuaian terhadap kehidupan-kehidupan itu. Apalagi contoh misalkan kita jadi tinggal di Cina gitu ya, dimana mayoritas orang itu makan pakai sumpit. Ya udah, kita melakukan penyesuaian, akhirnya kita terima. Kita juga yang kelima adalah kesadaran baru, di mana kita memiliki kesadaran tersebut. Kita makan juga bisa menggunakan sumpit. Kita bisa memiliki kesadaran baru akhirnya. Kita punya kesadaran baru di mana makan bukan lagi tentang makan pakai apa, pakai sumpit lah, pakai garpu lah. Tetapi kita bisa punya pemikiran bahwa makan itu soal esensinya. Nah, seperti itu. Aku juga punya pengalaman di mana aku dulu keras banget dan ideal banget tentang sesuatu. Ini mungkin salah satu contohnya bisa aku ceritakan, yaitu soal kuliah. Aku dulu sempat kuliah di salah satu universitas, dan di mana dulu itu aku akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena aku punya pemikiran bahwa untuk sekolah itu nggak harus sarjana, bahwa untuk sukses itu nggak harus sarjana. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Mungkin beberapa motivasi dari orang-orang ya, misalkan Bob Sadino yang mungkin nggak lulusan sarjana, itu cuma jualan telur misalkan, itu bisa sekaya itu. Mungkin juga dari salah satu menteri kita yang dimana dulu katanya itu adalah lulusan SMA aja, Bu Susi Pujiastuti, aku lupa SMA atau SD bahkan. Tolong koreksi jika salah, itu salah satu rumor yang aku dapatkan, nggak tahu benar apa enggak, tapi itu ternyata bisa jadi motivasi buat aku loh. Lalu ada beberapa orang-orang yang terkenal itu mungkin tidak bergelar sarjana, tidak bachelor, dan aku mulai mengilhaminya. Lalu aku ambil langkah untuk tidak berkuliah. Karena selain ya harganya mahal juga untuk kuliah, apalagi kuliahku di swasta. Jadi berbagai macam alasanku akhirnya aku memutuskan untuk DO atau keluar atau drop out, bisa dibilang seperti itu. Lalu aku memutuskan untuk kerja, di mana aku ketika kerja ini ternyata realita yang terjadi adalah aku tidak keterima di pekerjaan yang itu bidangku. Kebanyakan yang lulusan SMA atau seseorang yang tidak memiliki keahlian khusus itu ditempatkan di hal-hal yang umum. Misalkan dari pengalaman nyataku, aku pernah jadi waiter, aku pernah jadi pengantar barang, aku pernah jadi staf pembelian barang dan lain-lain. Dan di mana itu kebanyakan adalah orang-orang yang membutuhkan fisik yang cukup keras ya. Sementara aku sendiri ketika mengalami itu, aku tidak bisa melakukannya dengan sangat amat baik. Aku mungkin kurang kompeten di situ karena aku merasa bahwa itu bukan keahlianku, karena ya aku mungkin tidak sebaik itu di bidang fisik. Akhirnya aku melakukan itu dengan tidak terlalu baik,
dan aku mulai berpikiran untuk mencari kerja di kantoran. Tetapi ternyata tidak semudah itu untuk kerja di kantoran dengan hanya bermodalkan ijazah SMA. Untuk di bidang-bidang umum misalkan seperti sales atau mungkin administrasi. Administrasi pun sekarang cukup sulit ya, apalagi untuk instansi-instansi pemerintahan, di mana saat ini yang dibutuhkan mungkin D3 akuntansi, D3 administrasi, dan mungkin sarjana. Ya, hal-hal seperti itu tidak menerima lulusan SMA. Dengan begitu aku terkejut di mana idealismeku ternyata tidak jalan. Namun mau bagaimana lagi, ya namanya Indonesia ya kan. Aku nggak bisa membandingkan dengan negara luar ya karena aku tinggal di Indonesia seperti itu. Apa gunanya terus-menerus mengeluh ya kan? Nah, akhirnya aku memilih untuk berdamai dan akhirnya aku memiliki penyesuaian-penyesuaian tertentu di mana akhirnya aku memutuskan untuk kuliah lagi saat ini. Saat ini aku berkuliah di bidang ilmu komunikasi. So, akhirnya aku punya kesadaran baru bahwa mungkin kuliah itu tidak penting bagi beberapa orang di bidang-bidang tertentu, misalkan jadi pengusaha, wirausaha, dan beberapa hal lain. Tetapi untuk aku menjadi orang kantoran yang mungkin aku berharapnya aku bisa diterima di instansi dan lalu aku bisa bekerja di bidang administrasi atau mungkin seorang public relation atau hubungan masyarakat. Ini citraku akan sangat amat ditentukan. Melalui apa? Melalui sertifikasi maybe. Melalui hal-hal yang aku dapatkan selama ini. Misalkan dari sertifikat. Dari aku berkuliah, aku mendapatkan gelar sarjana. Dan itu mungkin bisa jadi berguna di masa yang akan datang. Nah, begitulah aku mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru. Lalu aku sekarang mau kamu merenungkan sesuatu. Yang pertama, pertanyaannya adalah perubahan apa yang lagi kamu lawan sekarang? Yang kedua, dari perubahan itu apa yang kamu takutkan? Tuh, kalau misalkan itu benar-benar terjadi, kenapa kita bisa setakut itu? Apa yang kamu takutkan sebenarnya? Kalau kamu terima, kemungkinan baik apa yang bisa lahir atau bisa tumbuh? Misalkan, kalau aku tadi misal kuliah, apa kemungkinan baiknya? Mungkin aku bisa kerja kantoran, mungkin aku bisa kerja administratif, mungkin aku bisa jadi PNS, maybe kalau itu menurutku baik. Ada lagi kalau misalkan tadi contoh ya, untuk makan itu nggak harus dengan sendok. Kalau misalkan aku makan pakai sumpit, kemungkinan baiknya apa? Oh, aku bisa jadi orang Cina. Wah, nah, bukan. Maksudku bukan keluar dari Indonesia ya. Waduh, mati aku. No, no, no. Oke, maksudku adalah kemungkinan-kemungkinan baik apa yang bisa kita dapatkan kalau misal itu terjadi? Itu bisa dicari kok. Misal kita di Google, misal tanya AI zaman sekarang ya kan kita tanya ChatGPT. Aku sering banget gunain itu, tapi it's okay, bukan bahas soal ChatGPT. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering jadi awal kesadaran yang mungkin kita sering lewatkan gitu. Nah, lalu aku mau kamu buat checklist mini ya teman-teman ya. Catat satu perubahan nyata yang bikin kamu resah. Apa itu? Dicatat aja. Terus yang kedua, terus respon barumu. Kalau aku lentur, apa yang berubah? Maksudnya lentur itu gini, kalau misal aku melakukan itu, kira-kira apa yang berubah dari diriku? Nah, itu aja. Nah, lalu yang terakhir adalah kamu uji satu langkah kecil minggu ini. Cukup minggu ini aja. Nggak usah hari ini, karena aku yakin mungkin 2-3 hari kamu bakal lupa. Itu aku juga rasain sih, kalau di awal-awal, ya kan. Cukup 1 minggu. Nah, satu hal kecil, satu langkah kecil apa yang kita uji? Misalkan perubahan apa, dampaknya seperti apa, itu kita uji. Karena kesadaran itu bukan wacana, dia butuh dilatih pelan-pelan. Dan ini pegangan kecilmu. Kesadaran hadir di tengah arus. Hidup nggak nunggu ideal kita, tapi kita bisa menari bareng perubahan. Nah, oke gitu guys. Kalau mau belajar kerangka reflektif kayak gini, tunggu video berikutnya. Kita bahas topik lain sederhana tapi nancep. Sampai di sini dulu. Hidup terus berubah. Yang penting kesadaranmu itu tetap tumbuh. Karena sejatinya yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Itu ya guys. Oke, see you and thanks. Sekali lagi kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. It's okay, ceritain aja ceritamu. Barangkali kita bisa bahas di episode ke depan. Itu ya guys. See you. Thanks. Bye bye.